Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, stok teknisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 25 Juni 2023. Kemarin IHSG itu ditutup di 0,19% minus. Jadi teman-teman bisa lihat itu closing di 6.639. IHSG sekarang ini ada di area support kotak hijau. Teman-teman yang sering mengikuti channel ini tentu paham bahwa area kotak hijau ini saya duga sebagai area support yang cukup kuat, sehingga saya selalu curiga IHSG akan bisa berbalik arah pada saat IHSG turun atau berada di sekitar area kotak hijau. Teman-teman bisa melihat bahwa beberapa kali IHSG turun di bawah area kotak hijau. Tercatat ada 3 kali yang cukup besar, sehingga saya menyangka ini adalah fase pembentukan triple bottom. Suatu pola tren reversal yang akan membalikan tren dari turun menjadi tren naik. Ini tentu saja akan terkonfirmasi pada saat IHSG berhasil menembus area resisten di sekitar 6.950 sampai 7.000. Jadi teman-teman bisa melihat area ini adalah area neckline untuk triple bottom yang ada di IHSG. Sambil menunggu itu, tentu saja teman-teman sudah tahu saya dalam saat-saat ini lebih banyak berdiam, tidak melakukan aktivitas apapun, meskipun saya merasa cukup terganggu, cukup tergelitik dengan pemandangan bahwa IHSG sudah ada di bawah atau di sekitar area kotak hijau. Ini memancing saya untuk melakukan pembelian untuk saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG, sehingga pada saat IHSG bergerak naik, saya bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari pergerakan saham-saham tersebut. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Teknisian, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stok Teknisian adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal, khususnya saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman yang memang seorang trader dan menggunakan teknikal, Anda sudah berada di channel yang tepat. Langsung saja subscribe dan teman-teman bisa memberikan usulan saham apa yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Mari kita lihat saham MAPI. Saham MAPI ini udah pernah kita bahas di tanggal 5 Juni 2023. Jadi saat itu MAPI ada di sekitar sini ya. Kita curiganya apakah ini akhir dari uptrend? Ternyata kan MAPI berhasil menembus area resisten kotak merah, lalu kembali turun, menguji support di area kotak kuning. Teman-teman harus perhatikan area kotak kuning ini cukup penting karena ini adalah area support. Suatu uptrend itu kita curigai berakhir pada saat ada support yang tertembus. Jadi selama area support kotak kuning ini belum tertembus, kita masih bisa berharap bahwa uptrendnya masih sedang terjadi dan ini adalah koreksi sehat. Bila teman-teman memperhatikan dalam perjalanan turun, dalam proses retracement ini, kita bisa melihat volume transaksi yang berangsur naik. Ini bisa kita curigai sebagai, waduh, ini mungkin sedang terjadi reversal karena arah tren yang sedang turun terkonfirmasi dengan volume transaksi yang juga semakin tinggi. Di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan apabila MAPI turun menembus area kotak kuning di 1940-an, itu adalah pertanda yang buruk. Itu bisa saja memberikan sinyal uptrendnya sudah berbalik. Maka dari itu teman-teman harus lebih waspada kalau trading di MAPI. Lagian kalau teman-teman mau memperhatikan kita punya indikator MACD ini udah
dalam fase dead cross dan ini menuju ke bawah angka 0. Ini tentu saja kurang bagus karena menunjukkan downtrend dan teman-teman bisa saja terjebak nyangkut di area-area pucuk. Mari kita lihat saham Goto. Goto ini kita bahas tanggal 30 Mei 2023. Waktu itu saya ingat kita ada di sini. Kemudian tanpa disangka-sangka besoknya Gotonya terbang naik dan ya langsung diikuti dengan ARB. Saya rasa ada beberapa teman yang sudah berhasil mendapatkan keuntungan. Saya tidak berharap teman-teman jualan di atas ini sih, tapi kalau ada yang berhasil jualan di atas ini, itu tentu saja sangat bagus. Tapi biasanya yang berhasil jualan itu ada mungkin di sekitar bawah-bawah sini ya, ada yang jualan setelah ARB-nya selesai. Jadi tentu saja ini kita harus pahami, kita tidak bisa menduga, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di pasar. Yang kita lihat hanyalah uptrend yang terjadi di saham Goto. Jadi ada higher high dan higher low. Saya kira itu udah cukup jelas untuk membawa kita memberanikan diri untuk trading di saham yang sedang uptrend. Teman-teman tentu saja melihat dalam pergerakan ini kita bisa katakan Goto sedang turun, tapi kalau teman-teman melihat ini adalah fase retracement dari suatu uptrend. Jadi walaupun teman-teman melihat ini ada turun di bawah area kotak kuning, tapi ini bisa jadi kesempatan untuk melakukan pembelian. Entah di mana pada saat harga sedang rendah-rendahnya, buy on weakness, teman-teman tentu saja bisa memperhatikan pada saat munculnya candle hijau pertama setelah fase penurunan ini, atau teman-teman bisa menunggu pada saat Goto kembali naik ke atas area kotak kuning, artinya menembus area kotak kuning ini, dan kita tentu saja berharap Goto bisa mencapai kembali ke area kotak merah. Nah, teman-teman tentu saja memperhatikan Goto ini, bid offernya sangat tebal, sehingga agak sulit untuk bergerak naik ataupun turun. Tapi apapun bisa terjadi di pasar. Kita nggak pernah bisa meramal, tapi teman-teman selalu bisa memperhatikan tren yang sedang terjadi. Sehingga selama trennya belum berbalik, belum terlihat ada lower low, nah itu berarti kita masih mengikuti suatu uptrend yang entah sampai kapan akan berakhir. Berikutnya saya punya Jawa. Jawa di sini teman-teman lihat mulai naik ya sejak dari tanggal 5 Juni 2023 ini kemudian naik dan kemarin ini membuat high yang cukup tinggi. Tapi teman-teman mesti melihat high ini adalah upper shadow. Jadi dibuka dengan gap up, kemudian ada high yang cukup tinggi, lalu turunnya di bawah, merah. Kalau teman-teman lihat ini yang kita sebut sebagai bearish engulfing. Jadi candle kedua yang berwarna merah itu lebih besar menyelubungi candle pertama yang berwarna hijau. Ini bisa jadi adalah pertanda downtrend. Kalau teman-teman yang menggunakan candlestick ya, itu bisa dilihat warnanya. Dan ini akan terkonfirmasi apabila candle berikutnya itu ditutup di bawah low candle merah. Jadi kita akan mengatakan apabila Jawa itu besok closing di bawah 76, berarti bearish engulfing terkonfirmasi dan harga bisa lanjut turun.
Apabila kemudian ternyata tidak terkonfirmasi, teman-teman bisa melakukan pembelian atau menyimpan Jawa pada saat Jawa berada di atas area kotak kuning. Kira-kira ada di sekitar 85, saya kira itu angka yang cukup bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman menunggu ada 1 atau 2 kali higher high dan 2 kali higher low lagi. Sehingga memang kita akan melihat ada 3 higher high dan 3 higher low untuk memastikan bahwa uptrend sudah terjadi di saham Jawa. Sebelum itu masih terlalu ragu untuk mengatakan reversal sudah terjadi. Apalagi kalau teman-teman melihat dalam fase downtrend ini, fase sideways-nya itu tidak terlalu panjang. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak dalam fase sideways yang entah kapan berakhirnya. Ini adalah saham Homi. Teman-teman bisa melihat Homi ini naik, kemudian tiba-tiba di sini ARB minus 15% di sini ya. Kemudian di sini juga turun cukup dalam, kayaknya juga ARB ini. Soalnya ini closingnya minus 12,98%. Saya curiganya ini ARB juga pembukaannya itu di minus 15% kali gitu ya. Kemudian harga berangsur naik. Naiknya ini juga dengan candle-candle besar ya, teman-teman bisa lihat candlenya besar-besar. Kelihatannya kalau teman-teman menggunakan candlestick ini akan terlihat sebagai Morobozu. Dan teman-teman bisa mengatakan ini 3 white soldiers, suatu pola uptrend yang biasanya tercipta. Teman-teman yang menggunakan candlestick pasti lebih mudah untuk memperhatikan karena ada warna ya kalau di candlestick. Tapi sayangnya yang saya perhatikan ini volume transaksinya cenderung menurun. Ini tentu saja memberikan kita warning bahwa jangan terlalu terlena dengan pre-white soldier yang sedang terjadi. Tentu saja konfirmasi kita butuhkan, yaitu pada saat di perdagangan berikut, di candle berikutnya, high atau close ya, maksud saya closing yang tercipta itu lebih tinggi daripada closing terakhir. Jadi misalnya closing yang berikutnya itu ada di sekitar 7.15, itu tentu sudah menjadi suatu konfirmasi bahwa 3 white soldier ini benar terjadi dan bisa kita harapkan saham Homi akan bergerak lebih tinggi lagi. Berikutnya kita punya PNLF. PNLF ini kemarin candlenya kecil tapi dengan volume transaksi yang cukup besar. Tapi teman-teman jangan terlalu khawatir ya, karena yang kita lihat di sini adalah kemungkinan PNLF ini sedang bergerak naik walaupun candlenya warna merah. Jadi yang teman-teman perhatikan di sini, ini tercipta new high walaupun warnanya merah ya. Tapi ini bisa jadi suatu pertanda bahwa PNLF sedang support test di area kotak kuning untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Ini bisa teman-teman lihat di candle berikutnya apabila PNLF masih bergerak turun tapi volume lebih kecil. Nah, itu sudah merupakan pertanda bahwa ini kemungkinan besar sedang terjadi support test. Teman-teman bisa membeli pada saat PNLF sampai di sekitar area kotak kuning di sekitar 280 sampai 290. Tetapi dengan volume transaksi yang kecil dan kemudian candlenya warna hijau. Nah, itu bisa menjadi pertanda bahwa PNLF masih akan bergerak naik. Yang kita lihat di sini adalah
PNLF berhasil menembus area resisten dari fase sideways. Meskipun sideways-nya ini saya katakan masih terlalu singkat ya. Jadi dari downtrend yang cukup panjang yang kita lihat dalam 1 atau 2 bulan pergerakan sideways ini itu masih terlalu singkat. Nah, jadi masih mungkin aja ini masih bergerak sideways. Kalau teman-teman menginginkan saham yang sedang uptrend, tentu saja teman-teman bisa menggunakan indikator EMA 50 yang berada di bawah indikator EMA 20. Ya, jadi EMA 50 itu ada di bawah EMA 20. Sehingga itu akan menyaring saham-saham yang memang sudah terindikasi uptrend. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Kali ini agak banyak karena weekend, jadi kita punya waktu yang cukup panjang. Jangan lupa teman-teman bisa menuliskan kode saham yang akan kita bahas berikutnya di kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua.